Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wassalawatullahi wassalamu ala hadan nabiyil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ma'asyiral semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian materi ulumul Quran atau ilmu tafsir, studi pengantar ilmu Al-Quran. Bahasan kita terakhir tentang an-nida atau al-khitab. Al-khitab dalam Al-Quran kita menjumpai khitab, panggilan atau risalah itu ditujukan kepada siapa? Disebutkan bahwasanya an-nida, panggilan itu adalah talabul iqbal minal mukhatab biharfin min adawatihi mansubun ala idmaril fi'l al-matruku izharihi. Jadi nida itu adalah panggilan dari sumbernya, itu Allah Subhanahu wa taala, pada hambanya untuk segera merespon apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nida, panggilan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau khitabnya. Karena nanti ada khitabnya itu adalah dari seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul itu kepada kaumnya. Demikian juga sebaliknya, dari kaumnya kepada pemimpin atau kepada nabi, kepada rasul. Ada juga nida itu dari hamba kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bahwasanya untuk panggilan di dalam redaksi bahasa Arab ada menggunakan kata iya. Iya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada menggunakan kata hayya. Hayya. Atau menggunakan alif ya, atau menggunakan kata alif saja. Alif ada hamzahnya di atasnya. Atau ayya, ya ayyatuha. Itu bentuk alat atau redaksi untuk memanggil ini. Nah, disebutkan an-nida fil Quran aktsar ma warada fil Quran lilladzina amanu. Jadi nida, panggilan yang paling banyak adalah panggilan
kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan warada fi tis'atin wa thamanina mawdi'an. Dalam Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kepada orang yang beriman ada di 89 panggilan. Mawdi'an, tempat ya. Contohnya di sini adalah di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, ayat ke-153. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini panggilan yang paling tinggi. Itu panggilan kepada orang-orang yang beriman. Jumlahnya berapa? 89. Wa ya'ti bid darajati at-thaniyah. Kemudian di bawahnya lagi an-nida ila umumin nas. An-nida kepada umum, kepada seluruh manusia. Wa dzalika fi 20 mawdi'an. Ada di 20 tempat di dalam Al-Qur'an. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilan kepada seluruh umat manusia. Ini merupakan panggilan pertama di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah. Jadi maksudnya setelah Al-Quran disusun semua, kalau kita buka Al-Quran, maka kita menemukan panggilan pertama ini. Ayat ke-21 surah Al-Baqarah. Jadi panggilan untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini, untuk mengikuti syariat yang satu. Karena tidak mungkin yang membuat syariat ini lebih dari satu atau berbeda-beda. Karena Allah itu adalah ahad, maka syariatnya juga satu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya dengan sebutan manusia, berarti siapapun yang manusia itu sama harus tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah, yaitu untuk senantiasa mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya. Berimannya pun harus ada kriterianya. Semua boleh mengatakan beriman. Tidak ada satupun di dunia ini orang mau dikatakan kafir. Tapi kita harus lihat iman menurut siapa. Yang dikehendaki adalah iman menurut Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi kalau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang mengatakan beriman harus mengimani rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kalau ini sudah dipenuhi, berarti dia beriman. Pertanyaan yang kedua, apakah keimanan itu sudah dibuktikan dengan perbuatan? Masuk ke rukun Islam. Saya beriman, misalnya. Apakah Anda sholat? Itu kan sholat untuk orang Islam misalnya. Benar, sholat untuk orang Islam. Kok bengong semua ini? Betul ya? Berarti yang di luar Islam enggak? Supaya
Ada percakapan nanti di akhirat di dalam surah Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka bilang, qalu lam nakun minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Dalam surah Al-Qalam Allah mengatakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi Allah akan menguji guru hamba-hambanya sebelum dimulai penghisaban. Diminta untuk sujud semuanya. Semuanya orang-orang yang ikhlas sujudnya di dunia ini akan sujud semuanya. Orang kafir tidak bisa. Bisa mereka sujud. La yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaqum billah. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud wa hum salimun. Yastati'un. Jadi mereka tidak bisa sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Tidak bisa mereka sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaqum billah. Ini mereka sangat ketakutan. Luar biasa. Mereka berusaha tapi balik lagi. Berusaha untuk sujud, balik lagi gitu. Tidak bisa. Dulu mereka di dunia diminta untuk sujud, tak mau sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaqum billah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi. Dulu diminta untuk sujud, untuk sholat. Mereka tidak bisa. Padahal mereka salimun, mereka sehat. Sekarang mereka diminta untuk sujud, tidak bisa. Ini sudah pertanda jelek bagi mereka. Sudah tidak ada keselamatan lagi bagi mereka. Jadi syariatnya Nabi Muhammad adalah untuk seluruh umat siapapun yang hidup di zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Tidak ada lagi mencari syariat yang lain. Karena syariat-syariat yang lain telah dihapuskan. Adapun yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Selesai sudah. Sudah sempurna semua. Jadi nggak perlu lagi cari ajaran-ajaran yang lain. Wah, saya tak cari agamanya Abraham. Ada yang aneh-aneh. Mencari ke gua-gua, mencari ke tempat-tempat yang ke alam. Tidak perlu, sudah ada dalam Al-Quran, tinggal dipelajari, tinggal dijalankan. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya, insya Allah ya. Baik. Nida yang kedua tadi ya. Jadi setelah orang beriman, baru nidaannya Allah, panggilan Allah kepada seluruh umat manusia. Kemudian ini yang kepada manusia ini panggilan Allah ada di 20 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian summan nida lirrasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi khamsati asyara mawdi'an. Kemudian setelah itu berikutnya adalah panggilan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di khamsati asyar. Ada di 15 tempat di dalam Al-Quran. Nani minha binida'ir risalah. Dua di antaranya dengan panggilan risalah. Apa contohnya?
Contohnya adalah ya ayyuhar rasul. Ini panggilan risalah karena Nabi membawa risalah. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhi yusari'una fil kufr. Di dalam surah Al-Maidah ayat 41. Kemudian disebutkan wa baqiha binida'in nubuwah. Ini selebihnya itu dengan panggilan nubuwah. Ya ayyuhan nabi. Ada ya ayyuhar rasul, ada ya ayyuhan nabi. Apa bedanya? Nabi artinya lah yang membawa berita. Berita-berita yang nampak, berita-berita yang gaib. Kalau risalah adalah risalah yang dibawa oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan menjadi sebuah panduan dalam kehidupan. Itulah Al-Quranul Karim. Soalnya di sini yang Nabi misalnya, ya ayyuhan nabi hasbukallah. Wahai Nabi, cukuplah Allah yang akan melindungi. Ketika di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan support kepada Nabi pada saat terjadi peperangan, pada saat terjadi kesulitan. Allah mengatakan cukup Allah yang akan melindungi. Dia juga kepada Nabi Ibrahim ya, yang mengucapkan kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat beliau dibakar oleh Raja Namrud yang kejam, beliau hanya mengucapkan hasbunallah, cukup Allah jadi pelindung saya. Tapi itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar ucapan itulah muncul dari keimanan yang dalam. Sehingga inilah yang akan mengundang maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada Rasul, tidak kepada Nabi. Maksudnya tidak menggunakan gelarnya Nabi Muhammad yaitu Rasul dan juga dengan nubuwah. Belum ada panggilan yang langsung menyebut nama Nabi Muhammad. Nanti akan dijelaskan. 5. Kenapa? Pembahasan berikutnya di sini. Tsumman nida lil insan. Ini secara umum dulu, nanti akan ada di sini. Kemudian ada nida, panggilan-panggilan untuk manusia. Ya, tadi kan sudah ya Yohanes ya. Apa bedanya dengan al-insan? Nah, nanti kita akan lihat secara khusus Allah memanggil manusia ini, memanggil pribadinya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Panggilan kepada manusia ini, insan, ada 2 tempat dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan, itu ada 2. Yang pertama di dalam surah Al-Infitar, ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Ini ada 2 di dalam Al-Quranul Karim. Wahai manusia. Jadi Allah memanggil wahai manusia, insan secara pribadi. Tapi ya ayuhan nas itu umum, semua. Ini biasanya al-insan ini terkait dengan masalah hati ya, masalah psikis ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-insan. Penciptaannya itu menggunakan kata insan. Contoh misalnya di dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan laqad khalaqnal insana min
salsalin min hamain masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah, ya, dari tanah yang rendah, yang hina. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin di dalam surah Al-Mu'minun. Nah, ketika menggunakan kata al-insan ini menyentuh masalah kepribadian, masalah penciptaan, masalah psikis. Kemudian disebutkan lagi waja'an nida lil kufar di maudi'in wahid. Kemudian ada panggilan untuk orang kafir ini di satu tempat. Jadi panggilan Allah kepada orang kafir. Yang qul ya ayyuhal kafirun ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakan orang. Kalau ini Allah langsung dia. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum takfurun, ya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 7 Allah memanggil wahai orang-orang kafir, hari ini kalian tidak akan mendapatkan uzur sama sekali karena sudah selesai. Jadi ketika seseorang sudah menutup matanya, ketika sudah meninggal dunia, selesai. Bagi orang-orang yang beriman masih menerima apa doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Orang yang berada di alam barzah ini lebih lama daripada dia berada di dunia. Betul ya? Nabi Muhammad ada di dunia 63 tahun. Tapi sekarang masih berada di alam barzah. Sudah berapa tahun? 1500 tahun. Jadi lama sekali ya. Mungkin anak kita yang sudah meninggal, mungkin umurnya ketika itu berapa sekarang, sudah berapa tahun dia berada di alam barzah. Bahkan yang paling lama siapa? Hah? Nabi Adam. Qabil. Dia yang pertama kali mati itu. Ya. Tetapi ketika mereka ditanya, qala kam labistum fil ardi adada sini? Berapa lama kamu berada di dunia ini? Qalu labisna yaumun aw ba'da. Sehari atau mungkin beberapa hari aja. Sesehari atau beberapa hari saja. La illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Ya kalian memang berada di dunia ini memang sebentar. Jadi Allah Subhanahu wa illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun di akhir surah Al-Mu'minun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya dalam tanda kutip yang pertama memuliakan orang-orang yang baik dengan beristirahat di alam barzah. Tapi bagi mereka yang kafir seperti Fir'aun selalu disiksa di pagi hari dan di sore hari. Dari dulu ya Fir'aun ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Karena perbuatannya sudah sangat melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar membunuh bayi-bayi yang lahir, menyiksa kaum Bani Israel, tetapi juga mengaku Tuhan. Nah, ini Allah tidak suka. Setan pernah mengaku Tuhan? Pernah nggak setan mengaku Tuhan? Nggak pernah, nggak berani. Kan setan mengatakan ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, karena tidak mau sujud, dia nggak mau sujud. Apa kamu nggak mau sujud? Seperti malaikat-malaikat itu. Apa kata iblis di dalam surah Al-Hijr? Qala lam akun liasjuda. Dia akan pernah mau sujud. Liman khalaqtahu
libasyarin khalaqtahu min salsalin min hamim masnun, terhadap manusia yang Engkau ciptakan dari tanah yang hina. Berani dia bilang itu sama Allah. Allah gimana? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu. Kamu terkutuk, terlaknat. Apa kata iblis? Qala rabb anzirni ila yaumi yub'atsun. Izinkan saya hidup sampai nanti hari berbangkit. Berarti setan tahu nggak hari berbangkit? Percaya nggak dia? Percaya aja. Setan tuh percaya bahwa akan ada hari berbangkit, hari kiamat, tahu dia. Allah apa? Qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu menjadi orang-orang yang menunggu sampai pada saatnya hari yang ditentukan itu datang. Apakah sampai di situ? Setan bilang lagi, "Qala rabbi bima aghwaytani." Ya Allah, Tuhan, Engkau kan telah menganggap aku ini sesat. Uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Izinkan aku untuk menjadi teman dan menggoda mereka. Aku akan goda mereka, aku hiasi perbuatan mereka di dunia yang jelek menjadi baik. Izinkan, silakan. Silakan kamu lakukan. Tapi syaitan sendiri bilang, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Apa bedanya? Apa bedanya? Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Oh, sama ya? Ini. Nah, ini bahasa Arab itu unik. Beda harokat, beda arti. Kalau mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Yang mukhlis ini belum tentu dia bebas dari gangguan setan. Tapi kalau mukhlasin, nah ini orang-orang yang ikhlas dan menjaga keikhlasan dan Allah menjaganya. Sehingga pada saat Zulaikha ingin mengganggu Nabi Yusuf, itu nggak bisa. Karena Nabi Yusuf adalah innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah salah satu dari hamba-hambaku yang aku jaga. Mukhlasin itu orang yang benar-benar menjaga. Makanya iblis mengatakan kecuali hambamu yang kau jaga dia. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalanku kata Allah. Sudah aku tentukan ini dia akan berjalan di situ. Dan Allah mengatakan lagi, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kau tidak akan pernah bisa menguasai hamba-hamba. Illa man ittaba'aka minhum kecuali yang mengikuti kamu. Wa inna jahannama mau'iduhum ajma'in. Jadi nanti yang mengikuti kamu itu tempatnya di neraka. Nah, jadi iblis dialog sama siapa? Sama Allah gitu. Sekalipun dia sudah dikutuk oleh Allah, tapi dia masih menganggap Allah itu Tuhan. Tidak pernah mengatakan dia itu adalah Tuhan. Yang mengatakan Tuhan siapa? Fir'aun, Namrud, kisah Ashabul Ukhdud. Setan nggak mau. Kenapa? Aku tidak mau aku sekutukan aku dengan Allah. Aku tidak mau Allah engkau sekutukan dengan aku. Nanti bisa dibaca dalam surah Ibrahim ayat 22 ya. Di situ syaitan tidak ridho kalau disekutukan, itu Allah disekutukan dengan siapa? Jadi syaitan itu musuhnya siapa? Musuhnya Allah atau musuhnya manusia? Musuhnya Allah. Karena Allah bilang apa?
inna syaitana lakum aduwwun. Satu musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di dalam surah Fatir. Dia menggoda kalian supaya nanti dapat teman. Supaya dapat menemani dia di neraka sa'ir. Nah itu syaitan musuh bagi manusia. Baik, kembali ke sini ke pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam Al-Qur'an itu orang-orang kafir di satu tempat di dalam surah At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tabirul yaum ila akhir ayat. Hari ini kalian tidak akan pernah mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan uzur ya, karena sudah selesai. Catatan amal sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal menikmati. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Selesai sudah. Belum dilanjutkan, mungkin ada yang mau nanya. Sekarang kita akan berbicara tentang al-ghard. Apa tujuan Allah menggunakan panggilan di dalam Al-Quran? Tapi kita berikan kesempatan dulu. Silakan. Ya, ya. Kalau Nabi Adam kan anaknya banyak. Nabi Adam itu anaknya banyak. Jadi Siti Hawa ini melahirkan 4 laki perempuan, laki perempuan. Putra Nabi Adam yang menjadi nabi siapa? Nabi Sis. Kemudian Nabi Sis melahirkan Nabi Idris. Nabi Idris nanti menurunkan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini melahirkan 4 diantaranya, 1 tenggelam Kan'an, yang 3 yaitu yang pertama Syam, ini menurunkan bangsa Arab dan bangsa Romawi. Kemudian Ham, hitamnya, itu menurunkan bangsa Afrika. Kemudian Yafis, ini menurunkan bangsa Asia ya, termasuk kita ini mungkin keturunan Yafis ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebuah kitabnya mengatakan bahwa manusia itu yurakkibuhu bi tarkibaini. Ini manusia itu disusun penciptaannya dengan 2 sifat. Yang pertama adalah sifatun malaki, sifat-sifat malaikat, sifat baik. Wa sifatun syaitani, jadi sifat-sifat syaitan, sifat-sifat yang tidak baik. Digambarkan oleh Allah di dalam surah Asy-Syams. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada setiap manusia ada 2 sifat, sifat baik dan sifat buruk. Jadi sekalipun dia tidak mendapatkan misalnya pengajaran secara agama, tapi dia secara fitrah sudah mengetahui oh ini baik, ini buruk. Ini sudah ada pada diri manusia. Di dalam surah Al-Balad juga Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Jalan baik, jalan buruk. Nabi mengatakan bahwasanya huffatul jannah bil makarih. Ada jalan manusia untuk menuju surga ini penuh dengan onak dan duri. Wa huffatun nar bis syahwat.
Kalau menuju ke neraka itu penuh dengan syahwat, kenikmatan-kenikmatan. Jadi diibaratkan kalau ke surga ini orang minum jamu ya. Jamu enak apa pahit? Pahit ya kalau nggak dikasih ada campurannya. Pahit. Tapi hasilnya badan. Kalau ke neraka tuh sirup ya. Enak ya. Tapi setelah itu bisa mungkin sengawan dan lain sebagainya. Nah jadi itu secara umum. Bukan dia mewarisi sifatnya Habil ya. Jadi Qabil ini yang diterima ya. Qabil itu yang diterima korban. Qabil yang dibunuh. Ya. Jadi Qabil yang dibunuh. Ya, jadi dia sudah ada, sifat itu sudah ada. Jadi sifat pada Nabi Adam itu sudah ada, sifat baik dan sifat buruk itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya nantinya ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dia masih ada menyisakan sifat yang baik di situ sehingga dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi tentang berita ya. Kalau kita tentang lihat dengar berita ya. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i kadziban sami'a maqalatan summa yansyur. Cukup tadi katakan berdusta orang yang meninggalkan mendengarkan satu berita kemudian disebarkan. Dia tidak tahu kebenaran berita itu. Turun ayat di dalam surah Al-Hujurat ya. Ayat yang ke-6 yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik itu orang yang tidak dikenal, itu membawa berita, maka hendaklah kalian tabayyun. Sebab turunnya ini, Nabi SAW ketika itu mengutus sahabat-sahabat untuk mengambil zakat. Ditunggu-tunggu oleh yang akan diambil zakatnya ini, itu sahabat Nabi nggak datang. Ternyata sahabat Nabi pulang ke Madinah lagi ya. Loh, kenapa kalian? Mana zakatnya ya? Aku perintahkan kepada kalian mengambil ini. Dia mengatakan ada berita. Nah, ada berita bahwa kami di sana dijebak akan dibunuh. Yang mengatakan siapa ya? Ada berita yang seperti itu kami dengar. Ya, mungkin karena nggak ada WA ya saya. Benar tak ya? Akhirnya Nabi bingung, siapa? Siapa yang membunuh kalian kan? Setelah itu yang membawa zakat ini datang. Mengatakan, loh kami malah menunggu kalian.
kami sudah siapkan zakat-zakat kami untuk diambil. Karena tidak diambil maka dibawalah. Ini kan berarti beritanya simpang siur. Makanya perlu menunggu kabar dari langit. Makanya Allah mengatakan, kalau ada orang yang membawa berita, tabayun dulu. Tabayun. Demikian juga ketika kita mendengarkan berita, jangan sampai langsung kita menghakimi gitu ya. Ada orang yang menghakimi, yang berhak menghakimi itu adalah para hakim. Kita tidak berhak untuk menghakimi dia. Siapapun dia. Karena banyak sekarang karena kebencian. Itu langsung menuduh si A begini, si B begini, siapapun dia. Jadi kita tidak berhak untuk itu. Nah, ada hukumannya nih. Coba dibuka di dalam surah An-Nur ya. Di situ dengan jelas Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan sebab di awal-awal surah An-Nur ya. Yang membawa HP, yang membawa Al-Qur'an tolong dibuka. Itu kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan berita bahwa Aisyah itu, nah tadi kan ya, tentang Aisyah ini. Aisyah ini dituduh oleh orang-orang melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena Aisyah ketika saat bersama Nabi ikut perang ketika itu, kemudian beliau tertinggal pasukan karena sedang mencari kalungnya yang jatuh. Tiba-tiba dia duduk menangis. Datanglah seorang sahabat namanya Safwan bin Affan. Begitu melihat Aisyah yang umurnya masih berapa tahun? Masih belasan tahun. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Karena Aisyah mengatakan nanti, aku hanya mendengar dari dia ucapan istirja. Itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Summa anakha naqati. Kemudian dia menarik onta, Aisyah naik. Makanya dia mengatakan, aku hanya mendengar kata inna lillahi wa inna. Ini sudah surut belum? Nah, hanya itu yang didengarkan. Makanya Allah mengatakan apa? Ayat ke-11 ya, surah An-Nur ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah dari siapa? Usbatun minkum. Dari golonganmu juga katanya. Itu nggak mungkin. Fitnah itu di rumah kita itu tiba-tiba kita nuduh orang luar, nggak mungkin. Pasti orang dalam gitu. Jangan langsung wah pulang. Itu belum tentu. Allah mengatakan begitu. Ini orang dalam loh. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Artikan ini harus dipahami dengan keimanan tingkat tinggi. Si Nabi dituduh berzina, bayangkan Nabi gak punya dosa loh ya. Yang memilihkan Nabi Aisyah itu Allah. Sekarang dituduh. Jangan engkau anggap fitnah yang tersebar itu jelek. Bahkan itu baik. Kira-kira gimana? Bisa diterima nggak? Kita punya keluarga. Difitnah. Terima nggak gitu? Terima nggak Pak? Allah itu baik loh. Ada orang itu baik loh. Kira-kira gimana perasaan kita? Halo, jujur Bapak Ibu-ibu. Baik loh Pak. Anak Bapak, oh baik itu. Kalau ada yang bilang gitu gimana? Terima nggak kita? Fitrah maksudnya nggak terima. Gimana sih orang fitnah kok dikatakan baik? Tapi Allah bilang, coba dibuka ya, ayat 11. La tahsabu syarran lakum, jangan kamu anggap itu jelek. Bal huwa khairul lakum, bayangkan ya. Itu baik. Gimana agar memahami logika itu terbalik ini ya. Ini betul-betul dipahami dengan keimanan tingkat tinggi gitu ya.
Semua orang nggak terima. Fitrah manusia. Orang kita difitnah kok, keluarga kita difitnah. Tiba-tiba orang bilang, oh baik loh itu. Bagaimana kita nggak ngamuk ya? Nah ini orang paling suci di muka bumi, pemegang kunci surga Rasulullah SAW, itu baik kan? Muhammad. Baik itu. Jangan nggak itu jelek. Nah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Baru Allah mengatakan yang menyebarkan berita itu mereka dapat dosa. Walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun 'adzim. Allah sudah mengatakan mereka akan dapat azab. Nanti yang menyebarkan berita ini itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang marah siapa ketika itu? Siapa bapaknya Aisyah? Oh, marah dia. Demi Allah, aku tidak akan berikan bantuan lagi kepada mereka-mereka yang menyebarkan fitnah. Ini fitrah sekali lagi, fitrah manusia. Tidak mudah memahami ayat ini gitu ya. Fitnah dikatakan baik gitu ya oleh Allah dia. Sekali lagi ini memerlukan kejernihan berpikir. Nah, makanya nanti pada ayat yang ah, ayat yang ke-20 berapa ini? Di situ ayat pamungkasnya yang berkenaan dengan masalah fitnah. Ayat ke-22. Ada yang sudah buka ayatnya? Coba dibuka. Surah An-Nur biar tahu gitu ya. Sudah? Ada yang buka? Ada punya gadget dimanfaatkan ya. Ayat 22. Coba dibaca artinya, Bu. Yang sudah ketemu dibaca artinya. Iya. Dipakai pakai mic, Bu, biar dengar semua, Bu. Dan janganlah yang sudah ketemu. Iya. Sampai di situ dulu. Ini khitab Allah kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang marah dimarahi sama Allah. Kan dia bersumpah orang-orang yang memiliki kelebihan ini untuk tidak memberikan kepada kerabatnya, kepada ini bantuannya. Terus, oh, tadi kan orang yang menyebarkan fitnah ini disuruh bisa nggak kira-kira? Namanya bapak ibu sudah habis hancur, sudah disebarkan di medsos ya, sudah sampai seantero dunia. Kira-kira bisa nggak memaafkan? Ini kalau nggak orang-orang seperti Abu Bakar nggak bisa. Coba maafkanlah dia. Waliyasbu, ulangi Bu. Hendaklah dia dan hendaklah. Tuh, berapa nada terus? Ini justru kalau dia mau memaafkan, berbuat baik kepadanya, Allah akan ampuni. Nah, kira-kira sekali Abu Bakar milih yang mana? Jelas milih yang kedua, memaafkan. Ya, siapapun yang membuat marah Abu Bakar, Allah pun akan murka gitu. Tapi sekali lagi ini berat, luar biasa. Fitnah pertama terjadi di keluarga Nabi Muhammad SAW sampai Nabi tidak berbicara hampir 50 hari. Aisyah mengatakan aku 3 hari nggak makan, nggak minum, sampai aku nangis pun tidak keluar air mata. Karena Nabi dibawa ke rumahnya Abu Bakar. Nggak makan, nggak minum 3 hari. Mau nangis nggak ada air mata yang keluar. Nabi baru bertanya. Nah ini perhatikan ya. Ditanya kepada sumbernya langsung. Apa yang kamu lakukan ketika itu? Dia mengatakan sampai nangis Aisyah. Ma fa'altu syai'an
illa sami'tu barian. Aku tidak melakukan apa kecuali aku mendengar dia perempuan itu yastarji' mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu yang aku dengarkan. Maka turunlah ini. Begitu turun ini, semuanya ayat dari 11 sampai 23, 22 ini, maka semuanya menyatakan selamat kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi banyak turun ayat-ayat kepada Aisyah radhiyallahu anha yang langsung membersihkan namanya Aisyah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Ayat berikutnya sana Bu, ayat berikutnya Bu coba. Ini Bu jawabannya Bu ya. Ayat berikutnya. Nah, terus. Nah, jadi di sini Allah sudah memberikan sebuah apa pernyataan bahwa mereka-mereka yang suka menyebarkan fitnah ya, menuduh. Kemudian juga tadi ya eh, sebagai jawaban menuduh orang saleh ya, kalau dia benar-benar soleh loh ya, menuduh para ulama-ulama maka dia akan terkena ayat ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan luhumul ulama masmumah. Jadi dagingnya para ulama itu racun bagi mereka-mereka yang memfitnah. Kalau betul-betul ulama loh ya, karena ulama ada dua, ada ulama khair dan ada ulama su. Ulama su ini suka membuat fitnah, omongannya suka tidak bisa dipercaya. Maka sebenarnya ulama su ada su-nya gitu ya. Sekalipun demikian ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang boleh menghakimi dia, boleh menyebarkan ini. Kita hanya mengatakan ghafarallahu lana wa lahu. Semoga Allah mengampuni kita dan dia. Mungkin suatu saat itu menimpa diri kita, kita nggak tahu ya. Jadi jangan terlalu, kalau kalian membenci jangan terlalu benci. Gitu. Jadi karena itu bisa saja suatu saat nanti itu akan menimpa kita. Gitu. Wallahu taala. Coba ya. Masih ada? Ya. Iya. Memaafkan melupakan, memaafkan. Ya. Iya. Kalau memaafkan belum lupa ya sama aja. Saya sudah maafkan tapi saya nggak lupa. Ini belum. Ya ikhlas ya. Coba dibuka surah Al-Imran ayat 135 ya. Al-Imran 135. Sudah ketemu? Oh, 134. Silakan dibaca Bu yang tadi. Ya. Nah, jadi inti daripada memaafkan itu adalah setelah itu berbuat baik kepada. Mungkin masih ada rasa-rasa ini hilang. Supaya apa namanya kita lupa dengan kejelekan. Jadi ada di dunia ini yang kalau ada orang yang berbuat jelek itu tidak pernah dilupakan. Siapa dia? Kira-kira siapa? Golongan manusia apa? Ibu tahu?
Orang berbuat baik dia tidak ada pernah ingat, tapi kalau berbuat jelek, tapi mati pun dibawa mati gitu. Siapa dia? Halo, ibu-ibu. Ya, jangan ragu-ragu berikan jawaban. Siapa bu? Perempuan. Apa kata Nabi? Lau ahsanta ilaiha amadat dahab. Wahai para suami-suami, kalau kamu berbuat baik sama istri sepanjang masa, itu ketawa lah. Tapi sedikit sekali dilihat kejelekan yang nampak jelek. Benar nggak bu? Halo, benar nggak? Memang harus diakui gitu ya, untuk kita perbaiki. Karena ketika Nabi mengatakan, aku lihat penduduk neraka itu kebanyakan wanita. Ya Rasulullah katanya, apakah mereka beriman? Mereka beriman. Apakah mereka sholat? Mereka sholat. Apakah mereka pengajian? Paling rajin pengajian. Walakin kan, tapi dia yakfurnal asyirin, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Makanya sering-sering minta maaf, sering-sering minta ridho suami gitu. Ibu sudah disediakan surga. Ya betul. Ini memang harus diakui gitu ya. Makanya ketika sekali orang berbuat itu akan diulang-ulang terus. Sampai kapanpun sekecil apapun akan diulang terus. Nah ini para suami ya perlu diingat. Hati-hati berbicara dengan istri. Jangan bikin janji itu akan diminta terus. Betul bu ya? Nah, ini sudah menjadi fitrah, jadi fitrahnya. Tapi perlu diingat ya, kemudian ketika mengatakan masuk neraka kemudian kekal, tidak. Yang kekal hanya orang-orang yang menyekutukan Allah. Perlu diingat. Jadi kan ada orang sering membawakan hadis umatku terpecah belah menjadi 70 dia. Senang sekali membawakan hadis itu. Semuanya di neraka, yang satu di surga. Yang satu merasa bahwa dirinya lah. Itu untuk menunjukkan bahwasanya ada memang yang masuk neraka, tapi bukan kekal. Yang kekal hanya yang menyekutukan Allah. Kan Allah sudah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, karena akan mengampuni dosa selain itu jika Allah menghendakinya. Yang perlu kita bangun adalah kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Nah, jadi Nabi mengatakan seperti itu sampai terakhir. Nanti yang dicari oleh Nabi adalah, kata Allah, cari lagi umatku yang masih di neraka ya Muhammad. Tidak ada yang amalannya hanya seberat biji sawi, miskala dzarrah, sudah dikeluarkan gosong ya, kemudian dibawa oleh malaikat ke sungai kehidupan, kemudian dia bersih putih kembali, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Allah bilang, cari lagi yang sudah tidak ada ya. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, hal wafaitu wahdi ilaih, ya Muhammad, apakah sudah kupenuhi janji itu kepadamu? Sudah ya. Hal taqarra ainuka, apakah engkau sekarang sudah bahagia bahwa apa yang kau minta dulu, umatmu semua masuk surga, aku masukkan semuanya? Sudah ya Rabb. Maka ketika itu Allah memerintahkan tutup pintu surga, tutup pintu neraka. Jadi sudah tidak ada lagi umatnya Nabi Muhammad yang di neraka. Allah masih ada. Begitu cintanya Nabi, tidak mau minta apa-apa di dunia ini. Bayangkan hidupnya, kadang makan, kadang tidak. Bahkan pada saat perang Ahzab, Nabi nggak makan sampai 5 hari nggak makan. Bayangkan, menggali parit pada saat itu. Ada orang yang datang ke rumahnya Aisyah, seorang perempuan dengan 2 anaknya. Jadi makanan nggak ada, cuma ketemu dengan 1 butir korma. Bayangkan loh, ini pemimpin dunia loh, bayangkan, pemimpin dunia. Bisa saja Nabi ketika pergi, Allah aku minta apa gitu, dikasih sama Allah. Tapi Rasulullah tidak. Aku hanya minta 1 ya Allah.
Apa permintaanmu ya Muhammad? Aku akan penuhi gunung-gunung ku jadikan emas semua. Tidak ya Allah. Satu saja. Apa itu ya Muhammad? Aku minta syafaat untuk umat. Minta syafaat untuk kita semuanya gitu ya. Betapa sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena itu Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Ini yang seharusnya dibangun gitu ya. Semua umatku masuk surga. Bukan hadis itu terus dibawa. Ini seolah-olah di kelompoknya benar semua gitu. Kemudian tadi semua ini berdasarkan sunnah. Memang yang lain nggak sunnah. Kita ngaji ini sunnah ini. Ini kelompok-kelompok seperti inilah yang bikin pecah umat itu ya. Jadi apa merasa sunnah sendiri gitu. Kita loh kajian kita sunnah ini. Yang kita bahas ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita kalau ada yang salah mari kita bareng-bareng. Jadi memperbaiki, menerima dari siapa saja gitu ya. Bukan kelompok saja ini kalau enggak ini saya nggak mau. Menuduh ini, menuduh itu dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ingat sabda Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Ini yang harus kita bangun. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku diutus oleh Allah bukan untuk menghakimi, menghukum orang-orang yang berbuat dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang berbuat dosa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Kita juga seperti itu karena kita adalah umat yang akhir zaman, umat yang rahmatan lil alamin. Wallahu taala. Cukup ya insyaallah ya. Cukup kajian kita. Nanti kita belum selesai tentang an-nidaat ya. Ya, mudah-mudahan yang berikutnya tanggal berapa? Oktober ya. Wallahu taala mungkin saya berangkat. Ya, jadi mungkin ada amanah lagi berangkat yang mudah-mudahan kita lihat persis saya berangkat itu tanggal 5. Mudah-mudahan nanti mungkin ada kalau ada perubahan saya akan beritahukan. Ya, karena sekali lagi penting kajian ini, kajian ulumul Quran ini sangat penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada kita supaya kita tidak salah persepsi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.